Halo teman-teman foodpreneur semua, selamat datang di Foodies kelas hari ini dari Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Perkenalkan, nama saya Stephanie Kurniadi. Nanti kalau misalnya pas ketemu, panggil Steph aja. Jadi saya selama 13 tahun terakhir ini, saya menjadi seorang pebisnis kuliner. Jadi kenapa sih memilih bisnis kuliner? Karena di bisnis kuliner ini sebenarnya potensinya besar banget, dan di dalam bisnis kuliner kita bisa memulainya dari mana aja dan dari profesi apapun. Jadi dulu saya juga kuliahnya nggak terlalu ada hubungannya nih sama bisnis kuliner. Dulu saya kuliahnya di bidang arsitektur. Jadi kalau ada teman-teman foodpreneur yang juga belum ada di jalur bisnis ataupun belum ada latar belakang di bidang kuliner, jangan khawatir karena banyak banget cara kita untuk bisa belajar bisnis kuliner, salah satunya dari foodies.id. Nah teman-teman foodpreneur, nggak berasa nih kita udah masuk ke langkah yang ketiga ya, supaya kita bisa memiliki promosi yang murah dan juga memulai bisnis kuliner dari rumah. Nah yang ketiga ini adalah jual B2B. Nah, teman-teman foodpreneur mungkin baru ada yang pernah denger nih, B2B itu apa ya gitu. Benda apa itu? Nah, jadi kalau dalam konsep bisnis itu ada dua tipe bisnis. Yang satu itu namanya business to business atau biasa orang sebut dengan B2B ini ya. Kalau di business to business ini, itu klien kita itu adalah usaha ya, bisnis atau bukan end customer, bukan orang. Jadi klien kita ini adalah misalnya restoran atau misalnya kafe atau misalnya kantor atau instansi dan lain-lain. Jadi business to business adalah di mana kita menjual produk kita itu ke usaha lagi ya, ke badan lah gitu. Nah, yang satunya itu tipe yang namanya business to customer, yaitu B2C. Business to customer itu adalah yang paling banyak ya mungkin kita temui. Jadi kliennya atau customernya itu adalah langsung ke orangnya, orang, individu. Jadi kalau misalnya contoh ya di bisnis kuliner nih, teman-teman misalnya punya produk andalan turun-temurun lumpia misalnya ya. Nah si lumpia ini bisa bisnisnya itu B2B ataupun bisnisnya B2C ataupun keduanya. Jadi banyak tipe, dan kalau misalnya teman-teman mau punya potensi sales yang juga besar, itu harus mencoba untuk memasarkan keduanya atau kemudian memilih salah satunya yang mungkin jadi lebih besar salesnya gitu ya. Karena dari masing-masing kegiatan harian dari menjalankan B2B dan B2C itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah contoh nih dari produk lumpianya teman-teman, kalau biasanya nih paling gampang itu adalah memulai memang dari B2C. Jadi teman-teman bikin misalnya sehari bikin 100, direncanain dulu nih. Nah teman-teman kemudian buka PO ya, biasa kan di jualan online mungkin teman-teman udah ada yang sering gitu ya, bukan buka PO tapi misalnya ikutan PO gitu ya, selama ini jadi konsumen. Nah kalau teman-teman yang jualan itu bisa misalnya hari Selasa nih buka PO, hari Kamis mau produksi 100 lumpia, kemudian tampilin tuh foto lumpianya yang udah jadi, direkam juga gimana pada saat digigit itu keras banget, terus ada cocolan sambelnya gitu ya. Wah itu udah bikin kita ngiler banget gitu. Nah kemudian ada mereka nih yang beli misalnya dari beberapa orang, 20 orang misalnya, akhirnya 100 kapasitas itu selesai. Akhirnya teman-teman produksi di hari Kamis, kemudian kirim ke mereka. Nah itu adalah contoh teman-teman jual lumpia dengan metode B2C, business to customer. Mereka yang beli adalah mereka yang langsung makan ya, untuk dicemil di rumah atau buat lauk di bareng keluarga dan lain-lain. Nah, tapi produknya sama-sama lumpia nih, tapi teman-teman bisa jadi business to business. Ada misalnya tipenya adalah ke supplier. Jadi teman-teman jual lumpianya itu untuk sebuah restoran misalnya. Karena banyak restoran atau kafe itu belum tentu memproduksi makanan mereka itu dari nol, from scratch gitu ya. Karena itu sebetulnya adalah proses yang membuat mereka itu mengeluarkan banyak
biaya. Misalnya mereka di dalam restorannya punya 15 menu, kalau mereka harus memproduksi 15-15-nya dari nol sendiri, itu biasanya mereka akan keluar biaya yang terlalu tinggi, nggak efisien gitu ya, SDM-nya juga terlalu banyak. Nah, banyak banget dan sepertinya sih sekarang best practice dari yang namanya restoran atau cafe atau coffee shop itu selalu mencari vendor atau supplier. Jadi kalau mereka mau jualan lumpia atau mau jualan dimsum, biasanya mereka akan mencari vendor-vendor atau orang-orang yang memang sudah memproduksi si makanan itu, udah memproduksi lumpia misalnya. Nah, kita bisa menjadi suppliernya si restoran ataupun cafe itu. Nah, itu adalah contoh dari konsep yang namanya business to business walaupun kita sama-sama jual lumpia. Jadi karena yang namanya business to business ini itu kliennya adalah badan usaha, biasanya per transaksi itu akan jumlahnya lebih banyak ya. Jadi misalnya kalau customer yang dimakan di rumah lumpianya mungkin dia sekali pesan cuma 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya restoran yang sekali pesan mungkin nggak mungkin 5 gitu ya, karena langsung habis kan dibeli customer mereka. Mungkin sekali pesan itu 30 gitu. Jadi bedanya biasanya B2B dan B2C itu dari jumlah quantity per pemesanan itu pasti akan lebih banyak yang B2B. Nah, satu lagi itu juga kita bisa B2B tapi misalnya adalah kita punya banyak reseller misalnya ya atau agen. Jadi mereka membeli lumpia kita nih bukan untuk dimakan sendiri tapi untuk mereka jual lagi. Nah, itu juga masuk di B2B atau business to business. Nah, dari perbedaannya tentu teman-teman lihat ada kelebihan ada kekurangan ya. Kalau misalnya customer misalnya itu kekurangannya adalah sekali transaksi jumlahnya sedikit ya. Kalau misalnya kita punya hanya 5 klien B2B mungkin jumlahnya itu kalau di customer itu harus punya 100 misalnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh supaya teman-teman tahu bahwa yang namanya bisnis kuliner itu nggak harus kita jual produk kita itu satu per satu, karena mungkin kan akan makan waktu kita untuk memproduksi, kemudian juga untuk promosi atau memasarkan. Nah, jangan lupa nanti pada saat kegiatan teman-teman bernetworking, kenalan gitu ya, mengingat-ingat nih teman kita yang ini tuh mereka profesinya apa sih, kerjanya di mana, kira-kira peluang bisnis seperti apa ya yang bisa dikerjasamakan nih atau dikolaborasi. Misalnya kita punya teman, mereka punya kantin misalnya, nah kita bisa tawarkan nih produknya, kita kasih tahu bahwa selama 3 minggu kita menjual karena produknya lagi tren ya, misalnya lumpia mozzarella nih, nah itu pembelinya itu udah ada 500 orang. Nah, kadang-kadang nih teman-teman kita yang juga berbisnis kuliner juga yang sudah sebelumnya memiliki konsumen yang banyak, mereka juga mencari-cari produk apa nih ya yang lagi tren, kemudian yang bisa juga menambah penjualan mereka. Jadi ini adalah konsep yang bisa teman-teman lihat. Jadi ini adalah konsep yang bisa teman-teman jadikan referensi ya untuk menambah jualannya teman-teman juga. Nah, tadi teman-teman udah tahu ya ada potensi yang namanya walaupun kita bisnis dari rumah, tapi kita bisa mendapatkan sales yang besar itu melalui mempelajari business to business ya. Nah, ini sebetulnya adalah prosesnya. Kalau kita pengen dapet sales yang besar melalui konsep business to business. Nah, pertama itu ada yang disebut dengan database. Jadi database ini sederhananya adalah catatan kumpulan kontak yang kita punya. Jadi tadi saya kasih contoh ya, misalnya kita pergi nih ke acara reunian sekolah kita, kemudian kan kita ketemu kangen gitu ya dengan teman-teman kita yang dulu sekolah atau dulu kuliah. Nah, kita tanya-tanya mereka sekarang kerja di mana, kemudian mereka kalau misalnya usaha, mereka bisnisnya apa sekarang. Nah, database ini sederhananya adalah list dari nama teman-teman kita, kemudian nomor handphone mereka, dan mereka itu sekarang profesinya seperti apa. Database ini paling simple, memang diawali dari kenalan yang kita punya.
Tapi setelah itu kita bisa mengembangkannya terus. Seperti contohnya kalau misalnya kita produk kuliner ya, biasanya adalah klien B2B-nya bisa yang pertama adalah restoran, kemudian kafe, kemudian hotel ya. Itu kita bisa dapetin list itu kalau 10 tahun yang lalu mungkin dari Yellow Page gitu ya. Itu kalau zaman sekarang itu bisa dicari di online. Yellow Page itu juga ada di online sekarang, ataupun kita tinggal googling aja sih, misalnya hotel di kota Garut atau misalnya hotel di kota Sukabumi. Nanti kan keluar tuh nama-nama hotelnya. Nah, kita salin, kemudian kita ketik alamat emailnya. Kalau ada nomor handphonenya itu adalah data yang berharga banget. Jadi kita tulis juga nomor handphonenya. Nah, nanti setelah kita punya database itu, kita bisa masuk ke langkah yang kedua, di mana kita menyusun yang namanya proposal sederhana. Jadi nggak harus proposalnya itu tebel gitu ya, berlembar-lembar. Karena zaman sekarang juga jarang ada yang mau baca proposal itu berlembar-lembar. Jadi cukup hanya 1-2 halaman aja dengan desain yang bagus seperti yang tadi udah sempat saya bilang ya. Jadi pakai canva.com misalnya supaya proposalnya jadi bagus seperti didesain oleh desainer profesional lah. Nah, nanti proposal ini dikirimkan ke database itu. Nah, database ini juga kita bisa tambahin terus-menerus ya dari waktu ke waktu, sehingga semakin banyak proposal yang kita kirim itu akan semakin banyak juga nanti yang pada akhirnya di link. Jadi sama seperti tadi ya, proses sales di business to consumer. Kalau business to business juga sama bentuknya, itu funnelnya akan mengerucut. Semakin banyak database yang kita punya, tentu akan semakin banyak klien yang pada akhirnya kita punya. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini akan sangat menentukan banyaknya jumlah klien yang pada akhirnya kita miliki. Makanya best practice-nya adalah kita harus punya yang namanya jadwal dan target rutin. Jadi contohnya misalnya setiap minggu itu penambahan database-nya itu harus 20. Kemudian proposalnya cukup bikin sekali aja, diupdate beberapa waktu tertentu. Kemudian prospectingnya atau yang namanya ngirim ke mereka itu harus ditarget juga. Misalnya dari database yang kita punya itu setiap minggu itu kita harus mengirimkan ke misalnya 30 kontak misalnya. Jadi semakin banyak nih akhirnya yang akan di link. Misalnya dari penambahan 20 setiap minggu, kemudian kita prospek 30 setiap minggu, mungkin yang akan di link kita akan punya 2 klien baru misalnya setiap bulan. Jadi kebayang ya, semakin banyak database itu akan semakin banyak klien kita juga. Nah, jangan lupa nih setelah di link, enaknya berbisnis B2B itu adalah kesempatan atau peluang mereka akan repeat itu sangat besar. Jadi biasanya nih kalau bisnis to bisnis itu kan mereka punya kepusingannya sendiri ya. Jadi mereka ngurusin customer mereka sendiri, mereka ngurusin promosi mereka sendiri. Nah, mereka biasanya tidak ingin pusing dengan supply barang. Jadi kita harus pastikan layanan kita bagus, kemudian kita harganya juga bagus, kemudian produk kita kualitasnya konsisten, itu hampir bisa dipastikan mereka akan repeat terus. Jadi kegiatan nyarinya itu sekali, tapi kontribusi penjualannya itu bisa sustain atau terus menerus ya. Bisa bahkan kalau yang namanya supplier menyuplai ke satu bisnis tertentu itu bukan hanya bulanan atau tahunan, tapi banyak juga yang puluhan tahun menjadi partner bisnis dan akhirnya bisa sama-sama berkembang. Oke teman-teman foodpreneur, itu tadi cara-cara gimana caranya supaya kita bisa berpromosi dengan modal yang sangat minim sekali ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan banyak pembeli nih di bisnis kuliner walaupun teman-teman foodpreneur mulainya dari rumah. Harapannya adalah semoga teman-teman bisa langsung action dan bisa langsung praktekin, dan jangan lupa bahwa proses belajar itu membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kendala atau challenge, cari lagi komunitas atau grup ya, di grup foodies juga teman-teman bisa bertanya langsung kepada para expert supaya proses belajarnya teman-teman terus berkembang. Oke, saya doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Saya Stefani Kurniadi, saya pamit, sampai jumpa.